Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Dan di sini ceritanya itu ya juga berputar ya. Tapi untuk saat ini Jason mulai mengejar Yasmin ya. Dan apakah mereka akan balikan lagi? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika Jason keluar pada sore hari, Yasmin duduk di dekat jendela dan memandangi pegunungan di luar. Suasana hatinya terasa sedikit rumit, tapi dia hanya duduk di sana sebentar lalu kembali sibuk bekerja. Di malam hari, Jason memasak lagi, tidak tahu dari mana dia bisa membuat masakan khas desa ini. Yasmin masih membuat gaun, dia mencium aroma yang sedap, perutnya mulai keroncongan. Yasmin meletakkan jarum di tangannya, dia menyentuh perutnya dan sedikit menghela nafas. Sepertinya tadi siang sudah makan banyak di siang hari. Kenapa dia begitu cepat merasa lapar? Apa makanan di pedesaan berbeda dengan di kota membuatnya begitu cepat lapar? Saat ini terdengar ketukan di pintu. Yasmin berdiri dengan cepat, dia berpikir apa sudah waktunya makan. Aromanya sedap sekali. Setelah membuka pintu, Yasmin melihat Jason berdiri di depan pintu dan bertanya, "Ada apa? Apa pekerjaanmu sudah selesai?" Jason mengenakan celemek kotak-kotak biasa dan masih ada tetesan air di tangannya. "Pekerjaanku baru akan selesai bulan Juni," jawab Yasmin. "Kalau begitu, ayo makan dulu, baru bekerja lagi," kata Jason. Yasmin mengangguk, dia juga lapar. Selain itu, dia sangat menantikan apa yang sebenarnya dimasak Jason sampai aromanya begitu sedap. Sesampainya di meja makan, Yasmin duduk dan menunggu Jason menyajikan makanan dengan sabar. Jason keluar dengan membawa panci besi besar. Yasmin menjulurkan lehernya untuk melihatnya. Setelah Jason meletakkan panci di atas meja, Yasmin melihat lobster kecil bumbu pedas. "Dari mana?" Mulut Yasmin berair. "Sore tadi aku memancing bersama sekelompok anak-anak," jawab Jason. Dia cukup bangga. "Aku memiliki pengalaman memancing, jadi menangkap lebih banyak daripada mereka." Di dalam hati Yasmin berkata, jadi terkadang pria sangat kekanakan. "Kamu menangkap semuanya, anak-anak tidak marah?" Yasmin menjilat bibirnya, dia berinisiatif untuk bangun dan mencuci tangannya. "Mereka tidak marah, mereka belajar memancing dariku," kata Jason sambil tersenyum. Di dalam hati Yasmin berkata, Jason benar-benar menemukan kesenangan di pedesaan. "Bukannya kamu tidak suka makan ini?" Begitu kembali ke meja, Yasmin bertanya pada Jason. Jason yang hendak pergi ke dapur untuk mengambil makanan berhenti sejenak dan berkata, "Yang penting kamu suka." Yasmin berkata, "Oh," dan tidak bertanya lagi. Jason mengambil sepiring sayuran, sepiring ikan, dan sup jamur lalu duduk untuk makan bersama. Dia sangat menikmati saat-saat ini, walaupun dia tidak menyukai lobster kecil bumbu pedas, bahkan merasa tidak higienis, tapi dia tetap menerima semua ini karena Yasmin menyukainya. "Udang yang kamu buat lumayan enak," Yasmin memuji sambil makan. "Baguslah kalau kamu suka." Jason tidak memakan semua ini, dia bahkan tidak menyentuh lobster kecil. Yasmin tidak peduli sama sekali. Saat masih kecil dia pergi bersama teman-temannya di desa untuk menangkap lobster kecil. Jason tumbuh besar dengan pakaian bagus dan makanan enak. Di dalam hatinya, lobster kecil ini tidak layak untuk dimakan.
Tentu saja dia datang ke sini, semua keputusan yang dia ambil berdasarkan keinginan Yasmin. Apa kamu sudah menyikatnya? Saat sedang makan, Yasmin tiba-tiba bertanya pada Jason. Jason berkata, "Jangan khawatir, sikat kecil, menyikatnya dengan sangat bersih. Silahkan makan dengan puas." Ketika mendengar ini, senyuman tipis muncul di wajah Yasmin. "Makanan ini benar-benar membuatmu sangat repot." Jason ikut tersenyum saat melihatnya bahagia, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yasmin sudah mengatakan jangan membahas masa lalu. Kalau begitu dia tidak akan membahasnya, dia hanya akan menghargai waktu yang dia habiskan bersama Yasmin setiap hari di masa sekarang. Yasmin sangat puas dengan makanan ini. Ketika Jason sedang membereskan meja, dia bertanya pada Yasmin, "Kamu selalu sangat menyukai semua ini kan?" Keluarganya menjalankan diet ketat, jadi ketika menikah dengannya, Yasmin tidak punya kesempatan untuk makan apapun yang menurutnya sangat berminyak. Pasti merasa sangat kesal. "Desaku dekat dengan laut dan ada kolam. Aku tumbuh besar dengan merangkak dan berguling-guling di tempat ini. Menurutmu aku suka atau tidak? Nenekku sangat pandai memasak semua ini." Yasmin bersandar di kursi. Dia melap tangannya yang masih beraroma minyak dengan tisu basah. "Baguslah kalau kamu menyukainya. Kalau mau bekerja, kembalilah ke kamarmu. Aku juga akan bekerja setelah membereskan semua ini." Selesai bicara, Jason berjalan menuju dapur. "Butuh bantuanku?" Begitu berdiri, Yasmin bertanya dengan sedikit tidak enak hati. Hari ini Jason membantunya mengurus masalah makan. Seperti kata pepatah, memberi bunga kelak dapat kembang, memberi durian dapat kejutannya. Dia tidak bisa terus membiarkan Jason bekerja sendirian. "Tidak perlu, kamu pergi bekerja saja." Tentu saja Jason berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tapi mengejar orang harus dilakukan selangkah demi selangkah. "Oke, kalau begitu." Yasmin tidak memaksa. Dia kembali ke kamar dan menutup pintu, tapi masih bisa mendengar suara kecil di luar. Tidak tahu sudah berapa lama Jason sibuk, tapi perilakunya hari ini benar-benar membuat Yasmin berada di bawah tekanan psikologis. Besok dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan Jason terus berkorban. Kalau begini terus dia akan berhutang padanya. Yasmin kembali ke kamar saat hendak duduk untuk melakukan pekerjaan. Ponselnya berdering. Dia mengambil dan melihatnya. Ini pesan dari Luna, jadi dia segera membukanya. "Nenek tidak mau dirawat di rumah sakit lagi. Nenek bilang harus pulang hari ini. Dokter juga mengatakan nenek sudah boleh pulang dan istirahat di rumah. Tapi kamu pasti tahu karakter nenekmu kan? Nenek tidak mungkin patuh pada dokter dan pulang untuk istirahat. Kamu segera telepon dan bujuk nenek." Sejak awal Yasmin memang berencana menelpon nenek untuk menyelesaikan masalah, tapi sekarang neneknya sudah mulai tidak patuh. "Oke, aku akan segera menelpon." Yasmin membalas pesan lalu segera menelpon nenek Lukmantara. Dia berpikir mereka mungkin akan mengobrol sebentar, jadi dia berjalan keluar kamar memegang ponselnya lalu turun ke bawah. "Nenek." Dia langsung memanggil begitu panggilan tersambung. "Yasmin, aku dengar kamu sedang perjalanan bisnis. Kamu punya waktu menelponku?" Nenek Lukmantara bertanya dengan gembira. Ketika mendengar suaranya, Yasmin merasa sedikit tidak tega menyalahkannya. "Nenek, Luna bilang nenek mau kembali ke desa."
Demi kesehatan neneknya, Yasmin langsung bertanya. Mendengar ini, nenek Lukmantara dengan cepat menjelaskan dengan panik. Berbaring di rumah sakit sangat tidak nyaman. Tulangku terasa lelah karena terus berbaring. Setiap hari pinggang dan punggungku terasa pegal. Logikanya butuh waktu sebulan sebelum nenek bisa keluar dari rumah sakit. Tapi penyembuhan luka nenek sangat lambat. Yasmin takut begitu nenek pulang lukanya akan infeksi. Jadi dia berpikir lebih baik menunggu nenek pulih sepenuhnya baru keluar dari rumah sakit. Nenek bisa jalan-jalan, tidak ada larangan. Bagaimanapun juga tidak boleh keluar dari rumah sakit. Yasmin berkata dengan serius. Suara nenek Lukmantara sedikit lebih lembut. Yasmin, setelah pulang, nenek akan menjaga diri dengan baik. Sebelumnya juga nenek bicara seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Dokter bilang padaku, penyakit diabetes nenek tidak terkontrol dengan baik. Nenek, sebenarnya kamu pakai uang itu untuk apa? Yasmin berkata dengan sangat serius. Ketika nenek Lukmantara mendengar ini, dia segera berkata, dokter ini bicara sembarangan saja. Tentu saja aku suntik insulin dengan rajin. Nenek, jangan berbohong padaku. Yasmin berkata pelan. Yasmin, nenek tahu kondisi tubuh nenek sendiri. Terkadang kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya perkataan dokter. Mereka pasti akan bicara sembarangan demi mendapatkan uang. Nenek Lukmantara masih berusaha membujuk Yasmin. Nenek adalah pasien. Tentu saja harus mendengar perkataan dokter. Apa nenek tidak berpikir untuk apa aku mencari uang? Jika nenek tidak mengobati penyakit dengan patuh, untuk apa aku menghasilkan uang? Yasmin berkata dengan tak berdaya. Nenek tahu. Nenek mengobati penyakit nenek dengan baik. Nenek Lukmantara masih bersikeras. Yasmin tahu tidak ada gunanya bicara lagi. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu, nenek harus mendengarkan aku dulu. Tinggal 1 bulan lagi di rumah sakit. Jadi Luna juga bisa menjaga nenek. Kalau nenek pulang, dia tidak bisa menjaga nenek lagi. Bagaimana aku bisa terus merepotkannya? Aku pulang juga bagus. Luna sangat sibuk. Kita jangan merepotkan dia lagi ya. Nenek Lukmantara bernegosiasi dengan Yasmin dengan suara hangat. Tidak bisa. Luna juga memiliki pekerjaannya sendiri. Nenek, kali ini kamu harus mendengarkanku. Masalah nenek Gunawan datang mencari kita tidak sederhana. Aku tidak tenang jika nenek tinggal sendirian di desa. Dengarkan aku sekali ini saja. Bulan Juni pekerjaanku selesai dan aku akan pulang. Saat itu nenek baru keluar dari rumah sakit, oke? Yasmin sangat serius. Nenek Lukmantara mendesah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Hanya tinggal sebulan, Nenek Lukmantara tahu jika menolak, Yasmin tidak akan fokus bekerja. Yasmin merasa lega saat mendengar neneknya setuju. Setelah menutup telepon, dia berbalik dan hendak kembali ke kamar. Saat ini dia melihat Jason berdiri di bawah pohon di halaman sambil menatapnya. Apa yang kamu lihat? Yasmin tampak bingung dan juga sedikit canggung. Tidak tahu apa Jason mendengar percakapan antara dia dan nenek. Nenekmu ingin keluar dari rumah sakit lagi. Jason mendengar sedikit. Yasmin bergumam dia tidak ingin bicara lebih jauh dengan Jason. Dia berencana kembali ke kamar. Mau jalan-jalan? Jason mendekatinya. Tidak,
Masih ada yang harus aku kerjakan. Dia ingin menyelesaikannya lebih awal dan pulang lebih cepat agar neneknya tidak harus tinggal di rumah sakit. Kamu harus istirahat sesekali. Kalau sampai kamu pingsan karena kelelahan dan berakhir di rumah sakit, pekerjaanmu hanya akan semakin tertunda. Jason tidak bisa menahan diri dan meraih pergelangan tangan Yasmin. Yasmin langsung meronta. Bantu aku melihat pemandangan di sekitar sini. Beri aku saran untuk rancangan. Jason menariknya keluar. Dalam hal ini, kamu seharusnya meminta bantuan arsitek, bukan perancang busana. Yasmin melepaskan diri dari genggaman tangan Jason. Terkadang, ide perancang profesional tidak sebaik perancang dari industri lain, kata Jason sambil memegang tangan Yasmin lagi. Yasmin ditarik keluar halaman olehnya. Kebetulan mereka bertemu dengan pasangan suami istri yang sedang jalan-jalan sambil mengibaskan kipas angin. Yasmin segera berhenti ribut dan mengikuti Jason dengan patuh. Jalan-jalan. Wanita itu mengenal Yasmin dan bertanya terlebih dahulu. Yasmin mengangguk. Pria tersebut sedang menonton video pendek di ponselnya dan sesekali mengobrol dengan wanita tersebut. Yasmin mengikuti Jason dengan canggung sambil mendengarkan pasangan itu mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Menurutmu, apa rencana mengubah desa kita menjadi tempat wisata bisa berhasil? Aku masih menunggu uang pembongkaran untuk membeli rumah baru di kota. Tanya wanita itu pada suaminya yang berjalan di samping sambil mengibaskan kipas anginnya. Mereka ingin semua rumah dibongkar. Apa yang bisa dilakukan jika ada beberapa orang yang menolak? Pria itu berkata dengan nada acuh tak acuh. Kita harus membujuk keluarga yang keras kepala itu. Kalau tidak, akan mencelakai seluruh desa, tidak mendapatkan uang. Lanjut wanita itu. Jason dan Yasmin mendengarkan diam-diam tanpa mengatakan apa-apa. Kamu ini bicara apa? Apa tidak bisa bicara baik-baik? Pria itu menjadi tidak sabar dan menjadi galak. Wanita itu cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yasmin berpikir memangnya kenapa kalau menanyakannya. Kenapa temperamennya buruk sekali, pria seperti ini masih bisa memiliki istri, benar-benar tidak masuk akal. Saat ini Jason tiba-tiba meraih tangan Yasmin dan berkata pelan, jalan lebih cepat. Apa yang kamu lakukan? Yasmin merendahkan suaranya. Dia curiga Jason sengaja ingin menunjukkan kemesraan di depan orang lain. Cepatlah. Jason berjalan tergesa-gesa. Yasmin diseret olehnya sampai berlari kecil. Keduanya berlari melewati pasangan itu. Wanita itu bergumam, enak sekali menjadi pasangan muda. Ada sedikit rasa iri dalam nada bicaranya. Yasmin ditarik oleh Jason ke sungai dengan rerumputan yang subur. Dia segera menyadari di sini ada kunang-kunang. Jarang sekali ada kunang-kunang. Jason bicara pada Yasmin. Di lingkungan alam saat ini, kunang-kunang sepertinya hampir punah. Yasmin mengeluarkan ponsel, mengambil foto dan mengirimkannya ke Luna. Aku tidak pernah melihat kunang-kunang ketika aku masih kecil, meskipun desa Lucia berada di pedesaan. Begitu Yasmin selesai mengirimkan fotonya, dia menoleh ke arah Jason dan berkata, walaupun tinggal di desa, tapi saat masih kecil aku tidak pernah melihat kunang-kunang. Selesai mengirim foto, Yasmin menoleh pada Jason dan berkata, desamu dulunya adalah desa wisata. Di sana ada banyak orang. Tidak mungkin ada kunang-kunang, kata Jason pada Yasmin. Pasangan itu mendatangi mereka.
Belum pernah melihatnya. Wanita itu bertanya pada Yasmin dan Jason sambil tersenyum. Belum. Yasmin menjawab sambil tersenyum. Setiap musim kemarau jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau desa ini dijadikan tempat wisata, mungkin jumlahnya akan berkurang, kata wanita itu sambil mengibaskan kipasnya dan berjalan pergi bersama pria itu. Jason menunggu sampai mereka pergi jauh lalu berkata pada Yasmin, dia memang benar, kunang-kunang tidak menyukai tempat ramai. Yasmin menatap kunang-kunang itu, dia tiba-tiba berkata, aku harus kembali. Aku mendapat ide rancangan. Pikirkan juga untukku, kata Jason cepat setelah melihatnya berbalik pergi. Kalau begitu, kamu pikirkan cara untuk memelihara kunang-kunang ini, baik buatan maupun alami. Yasmin bergegas kembali. Dia telah merancang galaksi dan lautan, tapi dia tidak pernah memikirkan tentang kunang-kunang karena belum pernah melihatnya. Namun saat melihatnya hari ini, dia merasa seperti Bima Sakti yang mengalir, sangat indah dan penuh vitalitas. Jadi dia mendapat ide untuk mendesain gaun yang penuh kehidupan. Kamu benar. Jason mengikutinya dan menganggap idenya sangat bagus. Tentu saja kunang-kunang buatan tidak bisa, tapi bisa mempertimbangkan untuk memelihara kunang-kunang di penangkaran. Tapi saat ini hanya bisa memikirkannya. Beberapa keluarga yang menolak pembongkaran adalah masalah besar. Menginginkan banyak uang tapi sikapnya sangat buruk. Bersikap sangat arogan karena ada orang tua di dalam keluarga. Menurutmu bagaimana? Aku harus bicara pada keluarga yang tidak menerima pembongkaran. Jason mengikuti Yasmin mencari topik untuk dibicarakan. Aku bukan negosiator. Jangan tanya aku dan jangan ganggu saya. Aku sedang memikirkan ide. Yasmin memberi tahu Jason. Jason berjalan ke sisinya dan menatapnya. Mengapa kamu begitu serius? Yasmin mengulurkan tangan dan mendorongnya. Jangan bicara, jangan ganggu pikiranku. Jason berkata oh lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mencubitnya. Yasmin memelototinya. Aku tidak bicara, kata Jason segera. Yasmin terdiam, dia mengurutkan kening dan menatap Jason. Apa kamu tidak ada kerjaan? Kalau tidak ada, pikirkan bagaimana menghadapi para keluarga yang menolak pembongkaran.